Om Swastiastu. Oke. Selamat siang. Selamat siang anak-anak kelas B. Habis makan MBG masih lemah kayak gini. Kita belajar di jam yang saya sebut namanya adalah jam golden time. Kenapa golden time? Ini adalah jam-jam emas nih sebenarnya. Di satu sisi kalian alam bawah sadar kalian minta bobok dan bobok. Tetapi di sisi lain alam sadar kalian itu memaksa alam bawah sadarnya untuk lihat Pak Daput gitu. Sebelum kita mulai anak-anakku kelas D semua, saya punya game permainan ya, karena ini adalah golden time, jadi jam-jam emas gitu. Jadi saya punya game dan permainan buat kamu, yaitu tentang tebak ekspresi ya. Gimana cara mainnya? Saya akan sebut nomor 1 sampai 3, di hitungan ketiga tolong kamu peragakan satu ekspresi yang ada di depan sini. Diperagakan saja ekspresinya. Ya. Kalau kamu memang perasaan kamu hari ini lagi ya tadi benar. Ya, sangat-sangat menjiwai sekali kamu. Sudah? Siap? Siap? Oke? Mari kita hitung. 1, 2. Ditahan ya, ditahan ekspresi. Udah siap-siap ya. Oke, ditahan, udah hitung. 1, 2, 3. Ya, stop. Terima kasih. Saya sudah di stop. Saya penasaran sekali dengan ekspresi salah satu temanmu. Kamu kok nyebang? Kamu lagi kenapa sih? Bisa nggak kamu katakan kenapa kamu? Pak Daput lagi. Kenapa deh? Kamu apa yang sedang kau rasakan hari ini? Biasa aja. Biasa aja. Kenapa biasa aja? Biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena Biasa aja. kamu merasa hari ini biasa aja. Kenapa biasa aja? Biasa aja. Kamu lagi sakit? Enggak. Tidak. Dia belum balas chatmu? Enggak. Belum diingetin mam atau gimana? Ya, oke. Dia katanya perasaannya sekarang aja biasa aja. Nanti akan saya buat menjadi luar biasa. Guys, kamu senyumnya sumringah banget gitu. How do you feel hari ini? Gimana perasaanmu hari ini? Senang, excited sih. Ya. Kenapa excited? Karena kalau Pak Dapet ngajar pasti ngelawak. Saya receh banget orangnya, Pak. Gampang ketawa ya. Gampang ketawa. Kalau saya ngajar, kamu ketawa. Iya. Saya lebih merasa sedih banget. Enggak, bercanda. Oke, thank you ya. Jadi itu perasaanmu hari ini, ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai harta karun kerajaan Nirmala. Ya. Apa isi harta karunnya kemarin? Cermin bahwa benarnya harta karun itu adalah diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menggali, bagaimana kamu bisa menemukan harta karun dalam diri kamu sendiri. Ada pertanyaan yang menarik. Bila kamu adalah seorang superhero, kekuatan apa yang ingin kamu miliki? Kenapa? Kalau saya menjadi seorang superhero, saya ingin sekali memiliki kekuatan untuk bisa mendengar kata hati dan kata pikiran orang lain. Ya.
Biar apa? Biar saya ini kan, kalau cowok-cowok itu kan nggak peka kan. Kalau cewek itu ngomong kan, ih apa sih, gitu. Ketika di samping itu, dia ngomong kayak gini. Biar saya bisa lebih mengerti lagi dengan orang lain. Dan saya merasa bangga ketika saya bisa mengerti orang lain. Jadi ketika saya menjadi seorang superhero, saya ingin sekali memiliki kekuatan bisa membaca pikiran orang lain. Kamu semua, ketika ingin, kalau bisa menjadi seorang superhero, pengen memiliki kekuatan apa? Dan kenapa? Oh, Dek, kamu udah mulai apa? Kok belum? Kamu kalau misalnya menjadi superhero, kamu pengen memiliki kekuatan apa? Apa? Kekuatan apa? Kalau menjadi superhero, kalau Ari, apa? Bentar, kalau Ari atau Adi pengen punya kekuatan apa kalau misalnya menjadi seorang superhero? Hah? Belum tahu. Kalau Gung De pengen kalau jadi superhero, pengen punya kekuatan apa? Menghilang. Kenapa pengen punya kekuatan menghilang, Gung De? Biar hilang, biar masuk kemana-mana bisa nggak kelihatan, ya kan? Kalau kita apa? Kalau misalnya kamu menjadi superhero, pengen punya kekuatan? Oh, pengen baca pikiran orang lain. Kenapa? Pengen tahu, ingin mengerti orang lain juga. Saya pengen mengerti orang lain, kamu juga pengen mengerti orang lain. Kalau kita bareng pasti jadi jadi pengertian dong kan? Kita akan belajar terkait dengan hal ini. Bagaimana kita menjadi seorang superhero. Kenapa kita ingin memiliki kemampuan itu? Yaitu tentang apa? Yaitu tentang mengenal potensi yang ada dalam diri kamu. Kekuatan super apa yang kamu punya sebenarnya dalam diri kamu sendiri. Itu yang kita pelajarin hari ini. Kalau kamu lihat gambar di sana, seorang kucing yang bercermin bahwa sebenarnya dia adalah seorang harimau. Jadi, ini yang kita pelajari. Tapi sebelum kita belajar itu, kita sadarkan diri kita dulu. Kembalikan diri kita dulu. Kamu duduk tenang dulu. Tangannya di paha. Oke. Caranya adalah, kamu tarik napas dalam-dalam, lalu lihat 3 benda secara sadar. Lihat 3 benda secara sadar. Oke, kita mulai. Tarik napasmu dalam. Hembuskan pelan. Kamu lihat 3 benda secara sadar. Secara sadar, lihat 3 benda yang memang kamu lihat. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan lagi. Oke, stop. Citra, kamu lihat apa, Citra? Kenapa itu yang dilihat? Udah di depan. Kamu lihat banget ya? Bentuknya pulpen kayak gimana, buku kayak gimana, dan HP kayak gimana. Oke. Bro, kamu lihat apa, bro? Iya. HP, tas, sama buku. Kenapa kamu lihat itu? Ada di depan. Dan kamu lihat dengan sadar kan? Oke, berarti semua udah ngelihat 3 benda kan? Oke, berarti kamu sudah kembali sadar. Kita balik lagi. Ketika kita mau mengenal potensi yang ada dalam diri kita, itu sama seperti menjadi seorang superhero. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu apa kekuatan super yang ada dalam diri kita, yaitu potensi kita. Semua superhero di dunia ini tidak memiliki kekuatan di semua bidang. Hanya memiliki satu kekuatan yang unik. Kalau Superman, dia strong. Kalau tadi Splash namanya, bisa lari cepat. Kalau Wonder Woman, ya Wonder Woman. Ada Storm yang bisa membuat badai, ya kayak gitu, atau petir. Semua orang itu sama seperti manusia ya. Semua manusia itu punya kecerdasan, tetapi hanya satu yang paling super yang ada di dalam dirinya. Apa itu? Itu yang perlu kita lihat. Lalu bagaimana cara tercepat untuk
belajar kekuatan baru. Itu tentang gaya belajarmu. Gimana caranya untuk mengetahui? Kita akan main game. Namanya adalah 3B. Kita melakukan aktivitas dulu. Namanya 3B. Enggak, tolong dibagiin satu-satu sama temanmu semua. Nanti kamu akan dapat 3 post-it ya. Yang warna merah, hijau. Enggak, tolong dibagiin satu-satu ya. Enggak, tolong bagi. Ini ada tempelannya ya. Jangan sampai tempelannya hilang ya. Bagiin satu-satu semua. Oke, kita mulai. Pertama, silahkan tulis satu hal yang menjadi bakat kamu. Misalnya satu hal yang paling mudah kamu bisa lakukan. Kamu tidak perlu belajar apapun. Ketika kamu melakukan itu, kamu bisa lebih hebat dari teman-temanmu. Contohnya adalah ketika mengenal ragu, cepat paham fisika, cepat paham matematika, atau hal tentang bakat kamu satu saja. Kamu boleh nulis di post-it yang manapun. Silahkan ditulis. Satu saja. Sudah? Satu bakat kamu yang satu saja, bakat kamu yang memang kamu sangat mudah untuk melakukannya tanpa perlu bekerja keras. Kamu bisa lakuin itu gitu. Ya. Menyanyi mungkin. Ya, menari. Karena ibunya Bu Ayu adalah pembina tari. Sudah? Main sepak bola, voli atau apa? Silakan. Sudah? Kedua, silahkan tulis satu kegiatan yang bikin kamu betah sampai lupa waktu. Sampai lupa kamu waktunya. Satu saja di post-it yang manapun. Ya. Yang di post-it yang kedua, kamu bisa tulis yang bikin kamu betah. Ya. Sampai lupa waktu. Silahkan. Betah itu sampai lupa waktu. Dong itu melakukan sesuatu apapun, usahkan deh sampai waktu 2 jam, 3 jam saya merasa gitu. Apa yang Dong lakukan? Nah, itu. Sudah? Sudah udah? Sudah. Oke, sekarang silahkan tulis yang membuat kamu bangga. Misalnya kamu melakukan apapun itu, kamu bangga melakukan itu gitu loh. Salah satu contoh adalah ketika kamu bisa masak resep baru, mungkin kamu bisa bangga, menyelesaikan tugas, kamu bisa bangga, kamu bisa tulis di sana, satu saja yang membuat kamu bisa bangga. Sudah? Kalau sudah, silahkan ditempel ke depan di papan yang betah, yang bakat, betah dan bangga di sini. Ya, silahkan ditempel. Sudah, silahkan ditempel. Ayo. Yang sudah, yang di sini yang paling utara itu bakat, di sini adalah yang betah, di sini adalah yang bangga. Apa yang ada? Yang kedua yang betah, yang di tengah-tengah betah, yang tengah-tengah betah. Sini dong, ini sekatnya sini, sini. Ini yang bangga ya. Ini pakai sekat ya. Oke. Keren banget. Aduh, sudah menaik. Kamu sakit kakinya? Ya. Kenapa jatuh? Ya.
Yang di tengah-tengah, yang di tengah-tengah yang betah ya. Bangganya apa itu? Ya nggak apa-apa. Nanti saya ini ya. Oke. Ini yang membuat aku bangga. Ini bangga. Ini yang bikin aku betah. Di tengah-tengah betah. Di tengah-tengah deh. Enggak, di bawah boleh. Nah, di bawah boleh. Ini yang cepat paham dalam. Oke. Tidur tadi. Sepak bola. Bakat. Saya muda. Oke. Betah tengah-tengah Pak ya. Oke. Pindah sini. Betah di tengah-tengah ya. Cepat paham. Siapa yang paling nih, bakat sini. Seperti tidur. Hah? Diginiin, ditekan dikit. Oke. Sebaliknya aja. Siapa? Oke, sekarang udah ada banyak sekali nih. Ada yang bakat, ada yang betah, terus ini ada yang membuat bangga gitu ya. Oke. Siapa yang mau ke depan satu untuk kasih tahu ke teman-temannya apa ya sih yang bakatmu, apa yang bikin kamu betah, apa yang bikin bangga? Nggak mau? Dek, di belakang kamu. Nice. Kamu punyamu yang mana? Bakatmu yang mana? Nggak apa-apa, bilang aja. Oh itu. Bakat saya adalah tidur. Hal yang membuat kamu betah. Tidur. Enggak. Apa? Yang mana? Yang membuat ini. Apa kamu buat? Kamu buat apa? Mancing. Oh, itu yang betah sampai lupa diri. Kamu tidur bisa 8 jam siangnya. 4 jam? Itu bukan tidur sih, namanya hibernasi. Apa itu? Ketika ibu saya bersenyum, saya bangga. Ya, cowok sudah, cewek sekarang. Satu. Ketika ibu saya bersenyum, saya bangga. Yuk cewek, dek, kamu dek. Ya. Oke, ayo. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Nurul Sifani, nomor alasan 26. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bakat, betah, dan juga hal yang membuat saya bangga. Oke. Jadi yang pertama bakat saya, menurut saya ya. Iya. Apa-apa? Bakat saya itu saya mudah dalam menyimpulkan suatu materi. Kalau misalnya guru atau siapapun itu sedang memberikan cerita atau materi pembelajaran, saya lebih mudah menangkap kesimpulan yang dimaksud oleh guru atau teman saya tersebut. Oke. Kemudian untuk hal yang membuat saya betah itu adalah, Gak apa-apa, disebutin aja. Oke, jadi saya betah ketika saya menonton, membaca, atau mendiskusikan apapun hal yang menurut saya itu menarik dan juga hal yang pengen saya suka. Misalnya saya suka mengenai sejarah atau saya suka mengenai hal-hal yang berbau mungkin
beberapa hal-hal politik itu saya suka. Jadi ketika saya menonton, politik. membaca atau mendiskusikannya dengan teman saya tuh suka sekali. Suka sekali. Ya, Oke. kemudian untuk hal yang membuat saya bangga itu, saya bangga ketika saya bisa memecahkan suatu tantangan yang di awal saya kira susah banget, kayaknya nggak bisa deh gitu, tapi ternyata ketika dilakuin itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya Oh gitu, oke. Keren. Satu dibilang bahwa bakatnya adalah menyimpulkan suatu guru. Berarti kamu analisa banget, analisis. Terus suka terus yang membuat kamu betah itu belajar politik, nonton dan menganalisis juga. Oke. Yang membuat kamu bangga tadi menyelesaikan sesuatu yang kamu anggap sulit ternyata bisa terselesaikan. Bisa nggak kamu jawab pertanyaan ini? Apakah bakat dan kegiatan yang bikin betah itu berkaitan? Kamu tadi? Ya. Cukup berkaitan karena kan saya bilang tadi saya mudah untuk menangkap maksud dari sesuatu yang dibilang oleh seseorang. Jadi karena saya tertarik dengan hal-hal seperti yang tadi itu sejarah, ataupun saya juga tertarik kadang-kadang sama hal-hal yang berbau ilmiah atau apapun yang membuat saya tertarik, misalnya astronomi dan lain sebagainya. Ketika saya sudah bisa menyimpulkan dengan baik informasi tadi, saya juga jadi lebih mudah atau lebih betah ketika melakukan hal tersebut karena saya sudah bisa menyimpulkan dari yang saya baca, yang saya tonton gitu, jadi lebih paham. Lebih paham. Jadi berkaitan dong. Oh, iya. Yang kedua, kenapa kamu bisa betah melakukan sesuatu itu? Karena saya suka. Karena suka. Oke. Nah, yang ketiga, kenapa kamu merasa bangga dengan pencapaianmu meski itu pencapaian yang sederhana? Karena kan seperti yang saya bilang tadi di awal tuh saya kira aduh nggak selesai ya, nggak mungkin bisa. Ternyata ketika dijalanin nggak sesulit yang ada di bayangan kita. Kayak ternyata kalau semuanya itu dijalanin dengan kayak mengalir aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin. Itu nggak serumit yang ada di pikiran kita ya. Oke. Sekarang yang terakhir ini keren. Kamu begitu melihat bakat yang disukai dan betah dan kebanggaan orang-orang. Bagaimana pandanganmu melihat suatu begitu banyak sekali bakat ini yang berbeda? Bagaimana pandanganmu tentang itu? Jadi balik lagi ya, semua individu, semua manusia tuh punya minat dan bakatnya sendiri. Nggak ada manusia yang sempurna. Mungkin beberapa orang nggak bisa di matematika tapi pintar ketika mereka tabuh atau nyanyi itu. Jadi cari bakat kalian sendiri gitu, karena sesuatu hal yang kita suka atau sesuatu hal yang udah ada dalam diri kita, ketika kita asah dan kita enjoy melakukannya pasti bisa berhasil. Pendapatnya dalam banget. Thank you deh. Silakan kembali ke kelas. Oke. Saya tutup dengan harapan. Santi. Oke. Ya, di sini ada banyak bakatnya juga. Tadi sudah jelas sama temanmu bagaimana ada banyak bakatnya. Apa nih? Ada yang menyanyi, lihat lagu, menghafal lirik lagu, tidur, sepak bola, jago bikin orang ketawa. Ya, hati-hati ya kamu ya, nanti kamu ketemu pasanganmu cuma untuk buat dia ketawa aja. Mau olahraga, membaca, mengerti tentang skincare, beauty. Saya cepat mengerti tentang skincare dan beauty. bermain HP, scroll TikTok, ngobrol di telepon seharian. Betah ngobrol telepon seharian. Main HP, betah main bola voli, nonton film. Tulisannya di sini film bukan PILM ya, film pakai E ya, film. Oke. Enak apa? Bilang enak. Masak makanan dibilang enak membuat bangga. Karena bisa masak kalau misalnya lagi tidak ada orang di rumah. Oke, bangga kalau masak tidak ada orang di rumah. Bangga jadi diri sendiri. Bangga saat tulisanku bagus. Oh, berarti tulisannya bangga saat tulisannya dia bagus. Ketika bisa membantu orang lain cuci piring, membuat aku bangga adalah memasak nasi goreng karena aku tidak pintar memasak. Wah, ya itu dia. Begitu banyak hal yang berbeda yang membuat kamu gampang melakukan sesuatu, betah melakukan sesuatu, tidur dan cuci piring. Tidur dan cuci piring. Nah, itulah sebenarnya yang dimaksud dengan potensi yang kamu miliki. Potensi diri atau kekuatan super yang kita punya. Semua kapasitas
semua kemampuan, semua kekuatan yang dimiliki oleh seseorang yang sebenarnya belum sepenuhnya dilakukan, itu adalah potensi. Maka dari itu, galilah harta karun yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu adalah benih. Semua manusia di dunia ini adalah benih. Benih itu butuh tanah, butuh air, butuh matahari, butuh pupuk, dan butuh perawatan, dirawat. Sehingga dia bisa tumbuh tinggi dan berbuah. Ingat, benih mangga akan berbuah mangga. Benih apel akan berbuah apel. Kamu tidak memaksakan benih mangga bisa berbuah jeruk. Benih itu adalah diri kamu. Tanah adalah nature atau yang paling dasar sekali. Tempat kamu berada. Apa itu adalah lingkungan keluarga. Ibumu, bapakmu yang akan membuat kamu tumbuh. Maka dari itu lingkungan keluarga atau tanah ini sangat penting. Hal pertama yang bisa bikin kamu tumbuh. Bagaimana tanahnya, apakah gersang dan subur adalah sangat mempengaruhi ketika kamu tumbuh. Air adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu adalah knowledge atau pengetahuanmu. Ketika kamu menempa dirimu dengan pengetahuan, salah satu contoh saat kamu skincare. Ada yang suka tahu tentang skincare. Bagaimana kamu bisa tahu tentang skincare? Pasti kamu belajar skincare. Maka dari itu, knowledge itu penting untuk kamu bisa tumbuh. Cahaya matahari adalah tentang peluang, opportunity. Gimana kamu bisa melihat peluang. Karena tidak semua tumbuhan bisa mendapatkan matahari. Maka dari itu, ketika kamu mendapatkan matahari, ketika kamu mendapatkan peluang, gunakan dengan baik peluang itu. Pupuk dan perawatan tanaman itu adalah effortmu, usahamu. Bagaimana kamu bisa berusaha dalam diri kamu, tidak pantang menyerah, resilience. Komponen potensi diri itu ada potensi fisik. Gunakan fisikmu dengan baik. IQ-mu, kecerdasanmu, bagaimana caramu untuk menganalisa. Selanjutnya potensi emosional. Semua orang itu memiliki emosi, tapi ada beberapa yang bisa mengontrol, ada beberapa yang tidak bisa mengontrol emosinya. Kedua adalah spiritual. Ada satu kata-kata yang menarik yang saya suka tentang potensi spiritual ini. Percuma kalau kita itu menunggak ke atas tapi untuk merendahkan orang lain. Tetapi tunduklah ke bawah dan rata dengan tanah, tetapi doamu sampai menembus langit. Nah, gitu dia, spiritual. Wih, potensi sosial. Semua orang di sini tidak bisa hidup sendiri. Bahkan untuk membuat kehidupan yang baru, kita butuh orang lain. Benar kan? Bapak Ibu yang di belakang senyum-senyum deh. Bahkan untuk kita membuat kehidupan yang baru, kita butuh orang lain. Bagaimana potensi diri itu atau kekuatan superhero itu bisa kamu lihat dengan jelas? Nah, video ini bisa menjelaskan dengan baik ya. Saya di sini tidak bisa, coba saya keluar dulu. Nanti kita lihat di sini ada satu video tentang ya. Menemukan solusi dalam setiap masalah. Di dalam kamar dan terlihat satu orang bersuaranis, sementara bisa terlihat santai dan mencoba menemukan jalan keluar. Setelah bermasalah, jalan ia melewati tangga dan hasil keluar. Sementara itu, anak yang satunya bersuaranis, walaupun dia sudah mencoba namun tidak berhasil dan menunggu bantuan dari orang tua. Ada yang bisa mengambil pembelajaran dari sini? Ada? Citra? Nggak bisa? Kamu lihat tadi ada anak yang satunya nangis. Yang sebelahnya itu dia mencari cara untuk bisa lewat dari lakban atau plaster yang ditempel di pintu.
Orang yang mampu menggali potensi dirinya adalah orang yang bisa menggunakan fisiknya dengan baik. Dia tahu bahwa ketika dia nabrak lakban itu dia nggak bisa lewat. Akhirnya dia memposisikan fisiknya dengan baik, yaitu dengan menunduk. Yang kedua, bisa menjaga emosinya. Alih-alih nangis, dia berpikir, bagaimana caranya agar saya bisa keluar. Apakah dia berdoa? Mungkin saja dia berdoa. Lalu, apalagi? Dia mengembangkan semua yang ada dalam dirinya. IQ-nya, intelijensinya digunakan. Orang-orang yang memiliki IQ yang digunakan dengan baik adalah orang-orang yang mampu bisa memecahkan masalah dengan baik. Itu dia. Ini adalah gambar klasik banget. Dan gambar ini, saya suka banget gambar ini. Ini adalah gambar yang sangat klasik dan saya suka dan senang sekali dengan gambar ini. Ya, gambar ini tentang seorang guru, tentang monyet yang benar. Seorang guru di mana dia punya murid. Muridnya adalah monyet, burung gagak, terus ada penguin, gajah, ikan, lalu ada anjing laut dan anjing. Guru ini berkata, untuk menciptakan tes yang adil, kita akan membuat tes. Tesnya adalah silahkan naik ke atas pohon. Siapa yang duluan naik, dia adalah orang pintar. Dan inilah yang terjadi di pendidikan kita di Indonesia sekarang. Kenapa? Karena seorang ikan, kalau diminta dia untuk naik pohon, seumur hidupnya dia akan merasa bodoh. Nggak mungkin kan? Seorang ikan kalau diminta untuk naik pohon, seumur hidupnya dia akan merasa bodoh seumur hidupnya. Tidak akan pernah lagi dia merasa pintar. Maka dari itu, apakah tes ini adil? Tidak. Karena semua manusia itu harusnya cerdas. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak cerdas. Semua manusia itu cerdas. Kalau kita analogikan balik lagi seperti gambar ini, gajah bisa berenang, tetapi tidak sehebat ikan. Penguin bisa berlari, tetapi tidak sehebat anjing. Ya, itu nyatanya. Jadi semua orang itu punya kecerdasannya masing-masing. Semua hal punya kecerdasan masing-masing. Tapi ada satu yang benar-benar membuat kita itu paling pintar. Apa saja kecerdasan majemuk itu? Ada 8 kecerdasan majemuk. Sebelum kita masuk kecerdasan majemuk, apa saja yang 8 itu? Ya, saya punya game permainan buat kalian biar kamu tuh tak. Nama permainannya adalah kelipatan 3 kita tembak door. Nah, kelipatan 3 tembak door. Jadi ketika nanti saya tunjuk satu-satu, kamu akan berhitung. Saya tunjuk berhitung. Ketika kelipatan 3, kamu harus berdiri dan bilang door. Kelipatan 3. Apa kelipatan 3? 3, 6, 12, 15, 18. Ya, jadi ketika nomor itu muncul, kamu harus berdiri bilang door. Oke? Oke. Kita mulai main, guys, semua. Nanti saya akan tunjuk ya. Ya, siap. Oke, yuk. Dia langsung nyatet. Oke, kita mulai. Biar mudah saya lewat. Ini yang harus dilakukan. Oke. Mulai ya. Mulai dari 1. Ketika ada kata kelipatan 3, kamu berdiri lalu bilang door. Kan 3 kan? Ketika 3 harusnya kamu berdiri door gitu. Ya. Kita ulang ya. Oke. Kita ulang ya. Nanti kita lanjut terus ini ya. Keras dong. 2. Door, oke.
Empat. Oh, kok 4? Kok 4? Dia 6 loh tadi. Dia door loh tadi 6. 7. Apa harusnya? Kok 9? Kok 9? Harusnya? Harusnya? Kamu nggak nyatet ya? Kelipatan 3. Dek, kamu ke depan. Kamu ke depan. Ke depan. Nggak apa-apa, ke depan. Ke depan. 9, yuk ke depan. 9 ya? Udah 9 ya? 11. Door. Ya, lanjut. 12 tadi? Door. Itu. Dia 15. 16. No. Oke. Kamu mau ke depan nggak? Oke, terima kasih. Ada anak kelas B. Jadi itu gamenya adalah kelipatan 3 bilang doa. Kita lanjut. Kecerdasan menjemuk itu ada 8 dia. Kecerdasan menjemuk itu ada 8 ya. Ada 8. Ada 8. Kecerdasan menjemuk. Yang pertama adalah cerdas linguistik, interpersonal, naturalis, musikal, logis, matematika, intrapersonal, kinestetik, dan spasial. Kamu kemarin dan tadi sudah mengisi tes. Benar kan? Sudah. Dan kamu bisa lihat kecerdasan apa kamu yang ada di sini. Dan kamu udah ingat? Sudah. Oke. Kita akan bahas satu-satu ini tentang kecerdasan kita. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini adalah orang-orang yang mampu mengolah kata-kata dengan baik-baik lisan maupun tertulis. Dia sangat hebat di kata-kata. Apalagi ketika dia belajar bahasa. Pasti kamu yang tidak lemah dalam kecerdasan ini pasti akan kalah. Karena orang-orang seperti ini bisa menguasai banyak sekali bahasa. Gimana ciri-cirinya? Dia suka membaca, suka menulis, dia bisa melihat kosakata dengan luas, dan bisa memahami makna dengan detail. Orang-orang seperti ini cocoknya bekerja menjadi penulis, jurnalis, penyair, pengacara, atau pembawa acara MC. MC ya, bukan MCK ya. MC. Siapa contoh orangnya? Adalah ini. Siapa ini? Ada yang tahu? Siapa? Benar, dia adalah Najwa Shihab, seorang jurnalis yang memiliki pengaruh yang tinggi di Indonesia. Hanya dia yang berani menyerca-nyerca DPR secara menteri-menteri, pejabat-pejabat semua secara sangat dalam banget ya. Ini Najwa Shihab. Yang kedua adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kecerdasan ketika dia memahami dan berinteraksi terhadap manusia lain. Dia pandai memotivasi, tahu suasana hati orang lain, tahu niat orang lain. Ya, oke. Ciri-cirinya dia adalah punya banyak teman, empatinya tinggi, senang membantu orang lain, bisa bekerja dalam tim. Cocoknya sebagai guru, sebagai psikolog, manajer, negosiator, atau pekerja sosial. Siapa foto ini? Wih, dia tahu banget loh. Benar, Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Ya, dia adalah tokoh kemerdekaan India, di mana dia berperang tanpa senjata. Yang dia gunakan adalah kedamaian. Lewat apa? Lewat kata-kata, negosiasi. Dia adalah salah satu tokoh kemerdekaan India pada tahun 1920-an. Ya, namanya Mahatma. Apa siapa? Iya, Gandhi. Cerdas naturalis adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang mengenali, mengklasifikasikan flora dan fauna. Dan biasanya orang-orang di sini ini adalah orang-orang yang sangat cinta terhadap lingkungan. Itu ciri-cirinya. Dia sangat mudah dan senang untuk berada di alam, ya gitu. Profesi yang cocok adalah penggiat lingkungan, aktivis, ahli biologi, atau pemandu wisata alam. Itu dia. Itu adalah yang cerdas naturalis. Siapa contohnya? Ya, pasti semua tahu tentang panda
Wara. Yang selanjutnya adalah cerdas musikal, adalah orang-orang yang memang sangat suka, sangat memahami ritme, melodi yang ada di musik. Ya, ciri-cirinya adalah mudah mengingat melodi, pandai membuat syair lagu, dan juga dia itu tahu ketukan dari nada-nada. Profesi yang cocok semua bidang di dalam musik, itu dia. Contohnya adalah Tulus. Gimana lagunya? Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Iya, itu dia, Tulus. Selanjutnya adalah cerdas logis matematis. Ya, cerdas logis matematis, dia suka berpikir logis, menganalisis, pintar dalam numerical, angka-angka. Terus saat bekerja itu dalam konsep abstrak sekali dia pintar. Kecerdasan ini dibilang adalah kecerdasan tradisional. Kenapa? Karena dianggap ketika orang pintar matematika itu pintar, yang lainnya tidak pintar dan tidak cerdas. Ini makanya masih polanya adalah pola tradisional zaman dulu banget. Ketika orang yang cerdas matematika, dia adalah orang pintar. Ketika nggak cerdas matematika, dia nggak pintar. Nah, ini dia. Ciri-cirinya suka teka-teki, main strategi, suka matematika, suka sains. Cocoknya menjadi ilmuwan, insinyur, akuntan, ahli matematika, fisikawan, programmer. Contohnya adalah Albert Einstein, seorang fisikawan dari Jerman, lalu dia pindah ke Amerika menjadi ilmuwan di Amerika. Dia adalah satu orang yang pencipta bom atom. Jadi dia adalah bisa membelah atom dengan rumus energinya, yaitu E sama dengan mc kuadrat, di mana massa dikalikan dengan kuadrat kecepatan cahaya, sehingga bisa membelah atom, membuat bom atom, dan menghancurkan Nagasaki dan Hiroshima. Di dalam masa hidupnya itu adalah penyesalan terbesarnya dia, karena ilmunya dia dipakai untuk memusnahkan manusia. Karena tujuannya sebenarnya bukan itu. Sebenarnya tujuan dia membelah atom itu adalah untuk memecah atom bir. Agar kalau kamu tahu bir, dulu bir itu nggak isi gelembung-gelembungnya. Jadi dia membuat agar isi gelembung-gelembungnya. Itu dia, Einstein. Suka minum bir dia. Nah, nggak kelihatan nih. Kemampuan untuk memahami diri sendiri mendalam, ini adalah kecerdasan intrapersonal. Itu adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, tahu planningnya mau kemana, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa, impianmu apa, kamu tahu banget. Itu ciri-cirinya, intrapersonal. Orang-orang yang intrapersonal biasanya adalah orang-orang yang cenderung introvert, berdiam diri, pemikir. Itu cocoknya filsuf, penulis, peneliti, konsep, dan wirausaha. Gambar di sini sebenarnya adalah gambarnya itu Ibu kita Kartini. Ya, di balik bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang, yang dimana dia membuat visi yang begitu bagus tentang emansipasi wanita, bahwa wanita itu pada zaman beliau itu tidak boleh untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi dia menentang itu. Yang selanjutnya, cerdas kinestetik adalah kecerdasan yang bisa digerak. Semua hal tentang gerakan itu kecerdasan kinestetik. Biasanya unggul dalam bidang olahraga orang-orang seperti ini. Cocoknya jadi atlet, penari, aktor, ahli bedah, pengrajin, dan montir. Siapa dua orang ini? Iya, ini adalah legenda-legenda kita, yaitu Messi dan Ronaldo. Bahkan Ronaldo mindahin botol Coca-Cola saja, itu saham Coca-Cola anjlok tuh, terus gitu. Dia geser botol Coca-Cola lalu bilang, minum air, banyakin air, diginiin Coca-Cola ya. Itu nganjlokin sahamnya Coca-Cola sampai rugi triliunan dia Coca-Cola. Ya, cerdas visual spasial, ini kecerdasan yang terakhir. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir dalam gambar, visualisasi. Ciri-cirinya adalah pandai membaca peta. Saya yakin kebanyakan cewek-cewek tidak punya kecerdasan spasial. Kenapa? Karena istri saya mau ke Bedugul, baca peta, tembusnya di Renon, coba bayangin.
Di Gatsu tembusnya. Ke Bedugul, tembusnya Gatsu. Kamu Bedugul di utara, Gatsu di selatan di Denpasar. Baca peta, tembusnya di Gatsu. Gatot Subroto. Cewek-cewek nggak punya kecerdasan spasial tapi tidak begitu hebat. Jadi orang-orang yang seperti ini suka di desain grafis, arsitek, suka nulis, pilot, ya, navigator, fotografer, ya gitu. Jadi kalau kalian tuh ke gang-gang tuh hebat. Nah itu kecerdasan spasial. Bagaimana cara tercepat untuk menyerap kekuatan baru? Yaitu terkait dengan gaya belajar. Kemarin kita sudah tes psikologi, gaya belajarmu ada di bawah, di bagian kiri bawah. Gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Visual, ketika kamu itu pinter, ketika cepat belajarnya ketika kamu melihat gambar, melihat video, lalu membayangkan dan memikirkan. Saya yakin yang cowok-cowok banyak nih yang visual ya. Ketika lihat foto, video, dia membayangkan dan memikirkan. Ya. Video dan fotonya dipikirkan. Orang-orang yang visual, bagaimana? Cocoknya dia itu belajar dengan gambar, belajar dengan video, belajar dengan mapping. Ya, jadi dengan map, dia belajar dengan peta, itu cocoknya. Auditori, kamu itu suka dengar kalau guru itu ngoceh di depan. Suka dengar kalau kamu itu dengan kata-kata, dengan lisan. Itu kamu cepat belajarnya. Seperti saya adalah orang yang auditori. Ketika saya baca, saya harus ngulang sampai 3 kali. Dan suara saya keras kalau ngomong, kalau membaca. Agar bisa cepat, mudah mengerti. Kalau tinggal baca dalam hati aja nggak bisa mengerti. Hati pun nggak bisa mengerti. Gitu. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Kamu cocok ketika kamu belajar kinestetik dengan mempraktekkan langsung. Kalau ada di sini yang belajar kinestetik, baru kamu cepat belajar dengan mempraktekkan langsung, jangan semua dipraktekkan. Cepat lulus kamu. Cepat lulus kalau dipraktekkan semua. Selanjutnya, sudah tahu kan kekuatan superbu? Sudah tahu? Kemarin kamu sudah melakukan tes, lalu sudah tes psikologinya juga sudah. Apa kekuatan supermu? Silahkan tulis di lembar kerja ini. Kamu bisa nulis cepat, 5 menit saja. Ini dia. Oke. Lagi 2. Lebih? Silahkan dikerjakan semua sampai belakang ya. Oke, belakang. Dua, 3, di sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan boleh buka HP kalian untuk mengerjakan nicking ya. Ya, silakan buka HP-nya untuk mengerjakan ini. Materinya saya coba share ke kamu. Kamu cerdas apa? Kinestetik juga? Ya, di lingkaran kinestetiknya. Bukan. Enggak, ini kamu apanya? Kalau ini yang mana kamu? Kecerdasannya. Dibulatin, kamu nanti buat kerja semetiknya di sini. Mau yang baru? Mau yang baru? Di bawahnya ya, boleh. Boleh. Kamu belum tes? Udah, kecerdasanmu yang mana? Kecerdasanmu yang mana? Kalau dari sini yang mana kecerdasanmu? Pak, dari sini kecerdasanmu yang mana?
Yang ini dibuletin, ini nih, lingkarin kecerdasanmu. Dibuletin, bulat, gitu, dibuletin. Ya. Lihat. Lalu deskripsikan di sini. Apa itu cerdas intrapersonal? Ditulisin. Kamu apa kecerdasanmu? Belum? Saya tadi lihat Dewayu Sukma udah selesai dia ya. Dewayu, sini bisa ke depan sebentar. Yang lainnya stop dulu buatnya. Kamu dengar temanmu dulu. Stop buatnya, kamu dengar temanmu. Please. Om Swastiastu. Oke. Saya berbagi. Ya, kecerdasannya si Dewayu. Ya, benar. Kecerdasan menjadi saya dan kecerdasan intrapersonal. Jadi kemarin ya, tesnya hasilnya interpersonal. Oke, apa itu? Dewayu? Semuanya meliputi mampu memahami diri sendiri, termasuk emosi dan memotivasi diri. Motivasi diri. Oke. Gaya belajar saya yaitu auditori, Auditori. pembelajaran lebih baik melalui pendengaran, ceramah, dan diskusi. Kita yang cenderung dengan cenderung menjadi seperti guru, penulis, dan lain sebagainya. Oke, memang Dewayu sukanya cita-citanya apa? Memang jadi guru. Wah, cocok dong. Make sense. Masuk akal dengan intrapersonal. Guru apa? Belum tahu, tapi memang kepengen jadi guru. Oke. Ini ekstrakurikuler. Sertifikat pendidikan seperti menulis dan membuat puisi. Menulis dan membuat puisi. Jadi Dewayu sekarang ekstranya apa di sekolah? Matematika. 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 Memang suka matematika. Intranya lebih condong ke intrapersonal, berarti ada logisnya, matematikanya juga ya. Oke. Saya ingin menjadi guru, tapi jika tidak pernah saya ingin bisa keluar negeri. Cita-citanya ke depan, rencana masa depannya ingin menjadi guru, tapi kalau misalnya tidak bisa, ingin bekerja di luar negeri. Di mana? Di apa gitu maksudnya? Kapal. Di kapal. Ya, misalnya di kapal pesiar ya. Oke, udah kepikiran di bidang apa? Sudah. Udah, oke. Ya, silakan. Saya bekerja dengan perawatan Oh, santai-santai. Oh. Anak-anakku semua, dengerin dulu. Dewayunya tadi mengatakan bahwa kecerdasannya adalah intrapersonal, memahami dirinya sendiri. Dewayu cita-citanya ingin memang menjadi guru, dan itu masuk akal dan relevan dengan kecerdasannya. Tapi ekstrakurikulernya adalah tentang dia ekstrakurikuler sekarang adalah matematika. Itu masuk logis matematikal. Kok bisa gitu, Pak? Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa semua, kalau kamu ikut tes yang kemarin itu, kamu ada angkanya, persentasenya beberapa. Kamu memiliki semua kecerdasan itu, hanya ada satu yang paling menonjol. Bisa saja kecerdasan yang nomor 2 yang kamu punya itu adalah matematika yang tadi. Oke? Ya, itu dia. Tadi gaya belajarnya adalah auditori, sama kayak saya, berarti mendengarkan. Terus rencana karir ke depannya pengen banget jadi guru. Kalau misalnya tidak bisa kesampaian jadi guru, pengen bekerja di kapal pesiar. Udah direncanakan planning dengan baik ya. Oke, anak-anak semua, nanti itu dikerjakan, dilanjutkan. Nanti saya akan minta sekretaris tolong dikumpulkan. Kamu udah selesai? Silahkan, boleh ke depan. Mau ke depan? Ayo. Please, lagi satu. Kamu sudah, Pak, saya udah selesai. Ya, silahkan deh. Ya. Lagi satu, silakan. Oke, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Komando Resolen, nomor absen 14. Jadi di sini saya akan presentasikan. Tiara Selen. Ya. Jadi saya memiliki kecerdasan yaitu cerdas musikal. Deskripsinya, saya memiliki kecerdasan musikal, saya peka terhadap nada, ritme, dan melodi. Saya mampu merasakan emosi yang terkandung dalam musik. Saya sangat cepat menghafal lirik lagu, mengingat lagu-lagu, bahkan saya bisa menyanyikan banyak lagu yang berbahasa asing dengan penghafalan yang baik. Bener. Kamu suka bahasa asing, lagu bahasa asing?
Benar. Kamu teman-temannya percaya nggak kalau dia bisa nyanyi bahasa asing? Percaya atau nggak? Percaya? Nggak kan? Kita udah bukti kan? Ya, kita udah bukti. Coba sih nyanyiin dikit aja. Apapun boleh. Apapun boleh. Coba nyanyiin dikit aja lagunya. Request. Wih, dia nantang. Saya suka ya kayak gini. Dia nantang dia. Apa? Taylor Swift. Apa judulnya? Judulnya apa? Yang mana? Ya, silakan. Nana Del Rey katanya. Yang apa? Fanny request katanya Fanny. Ya, gini aja rapnya aja. Kamu boleh rapnya aja. Ya. Dong deh. Yes. Ayo, salam. Asik. Ternyata benar ternyata. Lagu Latin. Liriknya kayak gimana kalau lagu Latin? Saya dapat dari game yang saya mainkan itu Jackson. Oh gitu. Kamu juga bisa Latin? Korea juga. Wih. Spanyol. Itu udah dipindah coba sama beli komangnya tuh. Mau coba lagu Latin? Tapi gugup. Teman-teman semua nyemangatin kamu. Aku lupa Dikit aja. lupa nadanya. Ya, dikit aja. Lagu Latin ya? Kamu bisa lagu Latin? Gimana? Apa lupa? Enggak, tapi keren banget bisa lagu Latin juga keren banget. Oke. Kita lanjut. Gaya belajarmu? Gaya belajar saya adalah auditori. Ya. Saya memiliki gaya belajar auditori, yaitu saya lebih mudah memahami atau mengingat informasi melalui pendengaran. Oke. Saya bisa menangkap pelajaran saat mendengarkan penjelasan guru atau berdiskusi. Oke. Lanjut. Cita-cita relevan dengan kecenderungan kecerdasan mendengar. Dengan kecerdasan musikal dan gaya belajar yang saya miliki, saya memiliki minat besar pada bidang yang berhubungan dengan musik. Karena itu, cita-cita saya adalah menjadi penyanyi. Profesional. Wis keren. Beneran jadi penyanyi. Wis keren banget kalian. Ya. Lanjut. Kalau saya sudah bisa menjadi penyanyi, maka apa saja boleh asal saya bisa sukses. Bisa sukses. Oke. Lanjut. Efek kulikuler yang relevan dengan kecerdasan musikal yang saya miliki, saya seharusnya masuk ke efek kulikuler olah vokal. Karena saya bisa mengolah vokal saya lebih baik agar suara saya semakin bagus. Tapi saya malah mengambil efek kulikuler bahasa Inggris. Kamu ngambilnya bahasa Inggris. Kenapa ke bahasa Inggris nggak ke musikal? Kan bisa dua. Gini, Pak. Waktu itu saya sudah memilih dua, tapi di apa namanya di listnya itu saya cuma bisa memilih satu, jadi saya mengambil bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi bisa dua, bisa tiga loh. Yang penting kamu gini. Coba kalau misalnya kamu memang tertarik banget di musik, ke musik nanti. Nanti saya bantu ke sana kalau mau ke musik. Oke? Sip. Lanjut. Rencana karir saya di masa depan,
Di masa depan saya berencana untuk mengembangkan minat dan bakat yang saya miliki di bidang musik. Saya ingin melanjutkan pendidikan di bidang musik agar kemampuan bernyanyi saya semakin baik. Saya juga ingin terlatih tampil di depan banyak orang agar menjadi lebih percaya diri. Oke. Tujuan saya adalah menjadi seorang penyanyi yang bisa menginspirasi banyak orang dengan karya-karya yang saya ciptakan. Wih, keren. Wih. Dan kamu sudah berani tampil hari ini. Ya, wih, sudah kesampaian. Ya. Iya, tapi gugup kan nggak? Memang pertama kali tampil kan biasa. Nanti jeda akan ada, mudah-mudahan ada lomba nyanyi ya. Oke, mumpung si Selen di sini ya, saya pengen nanya Selen, apa yang kita pelajari hari ini Selen? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang mengenal potensi kecerdasan kita sendiri. Oke, kamu sudah bisa mengenal potensi yang diri. Apa manfaatnya bagi kamu? Manfaat bagi saya, kita bisa mengenali potensi diri kita sendiri. Agar supaya kita tidak salah dengan mengira kalau potensi kita di bidang ini, sedangkan aslinya kita berada di bidang yang. Iya, benar sekali. Oke, thank you Selen, terima kasih. Silahkan. Baik, sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan kata-kata. Anak-anak kelas D, stop dulu nulisnya. Kita sudah berada di ujung pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita tahu kekuatan super yang ada dalam diri kita, yaitu yang tadi yang kamu tulis adalah tentang kecerdasan kamu. Kekuatan super itu ada 8 kecerdasan majemuk. Kamu bisa lihat di sana dan kamu sudah sudah tulis. Lalu bagaimana caranya untuk belajar kekuatan baru tentang bagaimana gaya belajarmu? Kamu juga bisa tulis. Ingat, gaya belajar itu tidak hanya satu. Kamu bisa memiliki 2 gaya belajar atau bahkan bisa ketiganya. Ya. Jadi tahu tentang potensi kamu sendiri akan membuat kamu menjadi superhero yang sangat hebat. Terakhir untuk anak-anak kelas D, itu yang kita pelajari hari ini. Untuk anak-anak kelas D, berhentilah mencari kehangatan dari api orang lain. Di dalam sanubarimu tersimpan bara yang abadi. Tugasmu hanya satu, tiup segala ragu dan biarkan apimu menyala menerangi jalanmu sendiri. Ingatlah, langit tidak pernah meminta izin untuk menjadi luas. Dia di dalam dirimu ada semesta, potensi yang tak terbatas. Jangan hanya menetap bintang, sebab kamulah bintang itu. Saatnya untuk bersinar. Terima kasih anak-anak kelas D. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk tugasnya, kalau sudah selesai bisa kumpul di depan. Kalau belum selesai nanti sama sekretaris ya.